Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini teman-teman, kita akan menyelesaikan untuk yang paling bawah teman-teman, latihan pemahaman di modul penerapan ataupun menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran ya teman-teman 2025. Oke teman-teman, di sini saya sudah centang hijau semuanya teman-teman, kecuali untuk latihan pemahamannya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman untuk mengisi latihan pemahamannya. Kita klik. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1 teman-teman ya. Soal nomor 1 ini fase-fase yang diperlukan atau perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip atau UBD ya teman-teman. Adalah teman-teman di sini merancang asesmen kegiatan, merancang asesmen tujuan, merancang tujuan kegiatan, merumuskan tujuan. Tentu saja teman-teman kita harus merumuskan tujuan dulu ya teman-teman, kemudian asesmen, dan tentu saja baru kita ke kegiatan pembelajaran. Oke, kita pilih di sini yang E teman-teman ya. Kita jawab. Oke, jawaban yang pertama benar, kita lanjut teman-teman. Jawaban yang kedua, untuk soal yang kedua teman-teman, apa yang seharusnya dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran. Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap. Di sini kata kuncinya adalah peserta didik di akhir pembelajaran teman-teman ya, yang harus diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pembelajaran teman-teman ya. Yang pertama adalah perencanaan strategi pembelajaran, merumuskan tujuan. Tentu saja kita sudah dapat bisa melihat di sini teman-teman. Tentu saja kita harus merumuskan tujuan pembelajaran dulu teman-teman ya. Oke, kita jawab teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Soal nomor 3, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Nah, bagaimana teman-teman kita bisa mengetahui teman-teman ya? Yang pertama adalah merancang model pembelajaran, merumus tujuan pembelajaran, merancang asesmen, merancang kegiatan pembelajaran, merencanakan pendekatan pembelajaran. Ya tentu saja teman-teman kita harus merancang asesmen ya teman-teman ya sini. Oke, jawabannya adalah merancang asesmen. Benar lagi teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Mendesain kegiatan pembelajaran yang beragam teman-teman agar dapat mencapai tujuan teman-teman ya. Nah, ini merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap apa teman-teman? Di soal nomor 4 ini ya, yang pertama merancang model pembelajaran, jawabannya merumuskan tujuan pembelajaran, merancang asesmen, merancang kegiatan pembelajaran, merencanakan pendekatan pembelajaran. Di sini kata kuncinya adalah kegiatan pembelajaran teman-teman ya. Sudah kelihatan di sana agar dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ya tentu saja di sini jawabannya adalah yang D teman-teman ya, merancang kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjut ke nomor 5 teman-teman. Nah, ini cukup sulit teman-teman. Setelah memahami substansi CP teman-teman ya, capaian pembelajaran, tujuan, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam satu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa tujuan pembelajaran atau TP ya teman-teman, yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, guru juga dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut. Nah, garis bawahi teman-teman di sini kecuali teman-teman. Yang pertama ada merumuskan TP ya teman-teman secara langsung berdasarkan CP, merumuskan TP dengan cara menganalisis, kemudian juga merumuskan TP secara lintas elemen, merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Ya tentu saja ya teman-teman ya. Jawabannya sudah kelihatan sekali teman-teman. Di sini untuk yang A, yang B, yang C, dan yang D ini benar semua ya teman-teman. Di sini kita bisa garis bawahi teman-teman. Di sini berdasarkan intuisi pribadi teman-teman. Jadi kalau kita membuat TP kemudian juga CP, itu harus jangan berdasarkan intuisi pribadi kita teman-teman, tapi mempertimbangkan juga untuk perumusan TP-nya itu mempertimbangkan karakteristik peserta didik kita, merumuskan TP-nya juga secara lintas elemen, kemudian juga merumuskan TP-nya dengan cara menganalisis teman-teman ya kompetensi dan lingkup materi pada CP kita, dan merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP. Jadi jawabannya tentu saja yang E teman-teman. Kita jawab.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Capaian pembelajaran CP dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan understanding by design atau UBD ya teman-teman, yang dikembangkan oleh Wingin dan Tige di tahun 2025 ya. Dalam kerangka teori ini memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Nah, terkait hal tersebut, pernyataan yang benar di sini garis bawahi yang benar teman-teman ya dalam kurikulum merdeka teman-teman. Pada soal nomor 6 ini, jawaban yang pertama ada hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam merumuskan CP dan CP. Kemudian taksonomi juga, pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional yang spesifik memberikan kebebasan kepada guru mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. Pemahaman dimaknai sebagai suatu proses konektif yang kompleks, tidak sederhana, sebagai proses berpikir tingkat rendah. Menganggap bahwa memahami dapat dicapai tanpa melibatkan proses dan pengalaman belajar yang mendalam, serta tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi dengan berbagai perspektif. Tentu saja teman-teman ya, jawabannya di sini teman-teman kita pilih yang D teman-teman. Kita jawab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. Pembelajaran dan asesmen merupakan salah satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Tentu saja terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar seluruh proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Nah, kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Nah, di sini kecuali teman-teman ya, hati-hati teman-teman, harus dibaca benar untuk soalnya, karena banyak kecualinya di sini, jadi yang bukanya teman-teman ya. Yang pertama, guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. Ya, tentu saja benar teman-teman ya. Itu guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Nah, di sini lanjut lagi nomor yang C-nya, sepanjang proses pembelajaran guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai benar. Kemudian guru perlu merancang asesmen yang dilaksanakan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan akhir. Ya, tentu saja benar. Di sini jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kita klik. Oke, kita lanjut. Nomor 8 teman-teman. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dalam 6 etape yang disebut fase pemanfaatan. Kemudian pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali lagi teman-teman ya. Yang pertama, kemungkinan kolaborasi guru pada fase yang sama untuk merancang pembelajaran yang efektif bagi peserta didik teman-teman. Untuk yang pertama ini teman-teman ya, masih benar menurut saya. Kemudian kita lihat yang kedua, yang B-nya ini mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik. Wah, ini udah kelihatan tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik. Kita langsung saja jawab yang B teman-teman ini ya. Untuk nomor 8. Ya, kita lanjut lagi teman-teman. Nomor 9. Pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP berikut ini yang benar. Nah, ini yang benar teman-teman ya. A. Hasil KKTP dapat digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik.
kurang tepat. KKTP merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan capaian tujuan pembelajaran, kurang tepat teman-teman. KKTP juga dapat disusun melalui pendekatan rubrik. Aduh, salah. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke nomor 9 teman-teman ya. Di sini pernyataan terkait kriteria capaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Berikut ini yang benar. Ingat teman-teman, garis bawahi yang benar teman-teman ya. Yang pertama, hasil KKTP itu dapat digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran. Tentu saja ya, nomor 1 ini benar. Kemudian KKTP yang B-nya merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan TP, benar teman-teman. KKTP juga dapat disusun melalui pendekatan rubrik, ya benar. Kemudian yang D, KKTP dapat disusun melalui deskripsi, kriteria, dan interval nilai, ya benar. Jadi jawabannya semua benar teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 terakhir teman-teman. Pernyataan terkait asesmen awal berikut ini yang kurang tepat teman-teman. Ya, di sini yang kurang tepat ataupun kecuali juga sama ya teman-teman ya. Yang pertama, asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang diterapkan. Yang kedua, hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut, benar. Yang C-nya, hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi kekuatan, ya benar. Kemudian yang C, asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, benar. Yang E-nya ini, hasil asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan ya benar. Jadi yang lebih tepatnya ataupun yang jawaban yang benar sih ini teman-teman ya. Kalau dilihat dari jawaban ini sepertinya yang A teman-teman ya. Kita jawab. Oke, benar teman-teman, kita lanjut. Oke, selamat latihan pemahaman Anda. Setelah selesai, silakan pelajari konten yang ada di aktivitas terlebih dahulu agar Anda dapat mengisi refleksi. Nah, kita telah selesai teman-teman untuk mengisi di sini latihan pemahaman, tinggal mengisi refleksinya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk video kita pada hari ini. Silakan yang suka silakan di like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.